Di masa depan nanti, misalnya Riverside Forest ternyata bisa makin berkembang, bisa berprestasi dan bisa sampai lolos ke Super League, jelas mereka bakalan jadi saingan yang cukup serius buat Persib. Kalau kita bicara sepak bola Indonesia, yang jadi keunggulannya adalah militansi dan loyalitas yang dimiliki oleh para supporternya. Dan kalau kita bicara lebih sempit lagi, salah satu daerah di Indonesia yang punya loyalitas tinggi terhadap sepak bola adalah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Nah, di sana tentu tim andalan yang didukung oleh sebagian besar masyarakatnya adalah Persib Bandung. Karena nama Persib yang udah terlalu besar, historis mereka yang udah sangat panjang, alhasil dukungan terhadap Persib itu udah menjadi budaya turun-temurun yang terus dilestarikan di setiap generasinya. Makanya, tim-tim lain di Bandung bahkan di Jawa Barat itu kesulitan buat survive karena rata-rata dari mereka sangat kesulitan mendapatkan dukungan lantaran kalah pamor sama nama besar dari Persib Bandung. Tapi hebatnya, di tengah kesulitan untuk mendapatkan dukungan, beberapa waktu yang lalu ada satu klub asal Kota Bandung yang main di Liga 4 Jawa Barat yang hebatnya klub tersebut bisa dapetin dukungan dari ribuan supporter. Bahkan di laga final Liga 4 Jawa Barat yang digelar di Stadion Sidolik, kondisi stadionnya benar-benar penuh sesak sama supporter klub tersebut. Padahal itu cuma Liga 4 loh, tapi dukungannya udah besar banget. Klub apa itu? Klub tersebut bernama Riverside Forest. Nah, pasti pemahaman kalian sama Riverside Forest ini beda-beda. Ada yang baru denger, ada yang udah denger tapi sebenarnya kalian belum tahu dan paham tentang siapa itu Riverside Forest. Tapi gak apa-apa, kalian tenang aja. Karena di video ini gue mau ngajak kalian buat kita sama-sama bahas tentang apa klub Riverside Forest itu. Mulai dari latar belakang dan sejarah terbentuknya, bagaimana kiprahnya, dan apa tujuan yang ingin mereka capai. Karena sebenarnya, walaupun Riverside Forest sekarang masih ada di kasta rendah, tapi gak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti, Riverside Forest ini menjelma jadi rival yang serius untuk tim sesama kotanya, yaitu Persib Bandung. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, sebelum kita mengenal lebih dekat Riverside Forest, gue mau ajak kalian buat memahami tentang posisi Persib Bandung dulu. Walaupun di Riverside Forest ini nggak ada hubungan secara langsung sama Persib, tapi secara gak langsung, posisi Persib jadi cikal bakal lahirnya mereka. Tapi disclaimer, apa yang gue sampaikan di sini adalah hasil riset yang didapatkan dari hasil analisis yang gue lakukan dari beberapa sumber media. Kalau nantinya ada kesalahan atau kekurangan, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Jadi sekarang kan kita semua tahu, kalau Persib udah jadi salah satu klub sepak bola profesional modern di Indonesia, bahkan bisa dibilang mereka jadi pelopor prinsip profesionalitas di kalangan klub-klub sepak bola Indonesia. Hasilnya tentu bisa kita lihat sekarang, mereka 2 musim terakhir berhasil back-to-back champions, musim ini punya skuad yang paling mewah, bahkan kiprahnya di level Asia pun sangat menjanjikan. Tapi tentunya, mereka nggak akan bisa sukses kalau prinsip profesionalitas nggak mereka jalankan dengan baik, khususnya dari segi finansial. Karena apa yang mereka lakukan tentu menghabiskan dana yang gak sedikit, makanya mereka juga harus diimbangi dengan pemasukan yang besar demi memunculkan stabilitas tersebut. Alhasil ketika prestasinya pengen lebih tinggi, pemasukannya harus lebih besar, maka aspek komersial jadi sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Mulai dari kepemilikan atau manajemen Persib yang dikelola oleh pihak swasta, adanya kerjasama bareng sponsor yang ngasih dana besar, yang hal tersebut otomatis bikin semua kebijakan bergantung sama kepentingan dari pemilik atau sponsor klub itu sendiri. Yang kondisi tersebut menjadikan Bobotoh selaku supporter mereka gak punya kuasa yang lebih, perannya gak akan terlibat banyak dalam keputusan internal manajemen, sehingga terkadang kalau ada pendapat dari supporter yang pendapat itu bertentangan sama kepentingan dari sponsor atau pemilik klub, pasti gak akan terlalu didengar. Apakah ini salah? Tentu tidak. Karena pada dasarnya itulah realita industri sepak bola modern sekarang. Bukan cuma Persib, tapi semua klub lain di Indonesia, bahkan klub-klub besar Eropa sekalipun pasti kurang lebih menerapkan prinsip yang sama.
Nah, walaupun pada akhirnya sebagian besar bobotoh udah paham sama urgensi dari sistem tersebut, mereka juga udah percaya dan mendukung penuh manajemen, tapi ada juga sebagian yang merasa bahwa sistem tersebut kurang enak untuk dijalankan karena mereka menganggap bahwa sistem sepak bola modern merubah prinsip dasar sepak bola yang tadinya hiburan bagi seluruh rakyat dan seluruh supporter, tapi sekarang nggak lebih cuma jadi sekadar hiburan buat mereka-mereka yang punya uang dan punya kuasa. Nah, keresahan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Riverside Forest. Karena klub ini bukan dibentuk sama korporat atau investor kaya, tapi cuma sama sebuah kelompok pemuda yang posisinya pemuda itu memiliki keresahan yang sama sesuai dengan latar belakang yang gua jelasin tadi. Maka pada tanggal 11 Desember 2021, lahirlah klub sepak bola yang bernama Riverside Forest Football Club. Yang klub ini berdiri dan dikelola oleh kelompok supporternya sendiri yang bernama Birds Dead Brigade. Awalnya, klub ini nggak lebih dari sekadar tim komunitas, tapi karena pendekatan dan paham yang mereka miliki, justru itu yang menjadikan Riverside Forest bisa banyak mendapatkan dukungan. Jadi klub ini sekarang berkompetisi di Liga 4, artinya mereka masih ada di level amatir, tapi meski begitu, yang jadi uniknya, mereka menerapkan sistem yang simpel, mirip-mirip sama sepak bola klasik di Eropa, yang mana seluruh pengeluaran dan kebutuhan klub itu dibiayai oleh supporter. Jadi pada dasarnya, klub ini memang dari supporter dan untuk supporter karena mulai dari pendiriannya, pembiayaannya, pengurusannya, itu semua dilakukan oleh supporter. Sehingga arah klub ini bisa ditentukan oleh supporternya sendiri. Dan yang paling unik serta terkenal, Riverside Forest juga mengusung filosofi punk football. Yang filosofi ini dianggap jadi sebuah gebrakan besar dalam dunia sepak bola karena filosofi ini justru memiliki sistem yang sangat bertolak belakang sama filosofi sepak bola modern yang kita kenal sekarang. Termasuk bertolak belakang sama filosofi yang diterapkan oleh Persib Bandung itu sendiri. Jadi sederhananya, punk football ini merupakan sebuah gerakan perlawanan dari kelompok supporter terhadap sepak bola modern yang orientasinya terlalu mementingkan uang dan bisnis dibanding esensi dari sepak bola dan hiburannya itu sendiri. Jadi gerakan ini adalah sebuah upaya untuk mengembalikan sepak bola ke zaman dulu. Sepak bola yang asli, yang mana sepak bola itu dikelola dan dinikmati oleh komunitas supporternya itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan hiburan yang maksimal. Bukan oleh segelintir orang yang punya uang, kuasa, dan yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan sepak bolanya. Yang kalau kita tarik sejarahnya, filosofi ini muncul di Eropa sekitar tahun 90-an atau tahun 2000-an. Karena di zaman itu, sepak bola Eropa udah bertransformasi jadi sepak bola modern, banyak investor asing yang beli klub bola di sana. Yang dampaknya, supporter di sana cuma dianggap sebagai konsumen penghasil uang bagi mereka, yang dengan kondisi itu juga mereka menganggap bahwa sepak bola itu udah bukan jadi hiburan buat penikmatnya lagi. Dan atas kejadian tersebut, sebagian supporter yang merasa kecewa akhirnya meniru semangat gerakan musik punk yang juga punya filosofi anti kemapanan dan mengusung semangat do it yourself atau yang dikenal dengan istilah DIY. Mereka yang kecewa bilang kalau klub kami yang lama dirusak karena uang, mending kami bikin klub baru aja sendiri. Dan contoh nyata yang paling terkenalnya adalah keberadaan FC United of Manchester, yang klub tersebut didirikan tahun 2005 sebagai bentuk perlawanan dan rasa kecewa dari ribuan supporter Manchester United karena pada saat itu klub kesayangan mereka dibeli oleh keluarga Glazer yang merupakan investor dari Amerika. Selain itu, kalau dari Jerman yang sekarang kita kenal, ada juga klub yang bernama FC St. Pauli yang sekarang berkompetisi di Bundesliga, yang Jackson Irvine pemain Australia main di sana juga. Mereka juga dikenal sebagai perwujudan dari filosofi punk football tersebut. Makanya filosofi punk football ini jadi filosofi yang digunakan oleh Riverside Forest karena memang filosofi ini sejalan banget sama latar belakang serta tujuan mereka. Dan Riverside Forest emang punya dua kampanye utama yang dijalankan. Pertama, mereka membuat klub yang berbasis supporter yang sebagian besar pendanaan diberikan oleh supporter lewat penjualan merchandise, tiket, bahkan iuran para anggota supporternya. Dan yang kedua, bersuara melalui sepak bola. Nah, ini yang paling penting dan yang bikin banyak orang tertarik. Riverside Forest menjadikan klub ini sebagai wadah untuk bersuara melawan segala macam ketidakadilan. Contohnya, mereka menentang keras rivalitas yang melampaui batas. Terus mereka juga lantang menyuarakan pesan atau bahkan protes terhadap situasi di Palestina. Makanya setiap pertandingan dilaksanakan, itu pasti selalu ada pesan yang diselipkan untuk melawan berbagai macam ketidakadilan tersebut. Dan satu lagi yang unik, Riverside Forest punya paham yang berbunyi Forever Underdogs, yang artinya klub ini nggak terlalu mementingkan prestasi, nggak terlalu mementingkan gelar juara, tapi mereka lebih mengutamakan yang namanya kenikmatan dari sepak bola itu sendiri. Jadi mereka nggak terlalu peduli mau itu menang ataupun kalah, selagi mereka terhibur, bisa menikmati pertandingan, itu udah lebih dari cukup dan udah bisa ngasih kepuasan buat mereka.
Makanya hal itu jadi sebuah daya tarik tersendiri bagi banyak orang, karena di zaman sekarang udah jarang banget klub yang menerapkan sistem tersebut. Dan karena pengelolaannya oleh supporter, alhasil bikin mereka punya rasa memiliki yang cukup tinggi. Karena setiap hal yang mereka lakukan, hal yang mereka keluarkan, itu punya andil besar untuk kelangsungan klub tersebut. Tapi pada kenyataannya sekarang, kalau kita lihat, sebenarnya pendukung Riverside Forest yang sekarang ini rata-rata dari mereka memang bobotoh juga. Jadi gak semua dari mereka emang beneran menentang sistem sepak bola modern. Cuman banyak dari mereka yang menjadikan Riverside Forest ini sebagai wadah untuk mereka bisa lebih bebas mengekspresikan passionnya di dunia sepak bola. Karena balik lagi, kalau di Persib kan mereka punya ruang yang terbatas, belum lagi banyak aturan. Sedangkan di sini mereka bisa lebih bebas untuk bergerak karena mereka punya kuasa yang sama terhadap jalannya klub Riverside Forest tersebut. Dan kalau gua perhatiin sekarang, kehadiran Riverside Forest gak jadi masalah buat eksistensi Persib. Cuman gak menutup kemungkinan di masa depan nanti, misalnya Riverside Forest ternyata bisa makin berkembang, bisa berprestasi dan bisa sampai lolos ke Super League, jelas mereka bakalan jadi saingan yang cukup serius buat Persib. Bukan gak mungkin, kedepannya mereka bakalan punya supporter yang benar-benar independen tanpa ada rasa suka sama klub sesama kotanya. Dan ketika itu terjadi, otomatis itu bisa jadi babak baru. Bahwa selama ini, yang kota Bandung bahkan Jawa Barat selalu didominasi oleh Persib Bandung, nantinya bakalan ada saingan yang bagus dalam berkompetisi di dunia sepak bola. Bukan untuk jadi saingan yang mengancam, tapi untuk jadi saingan yang sehat, yang sama-sama berkompetisi, membuktikan diri untuk menjadi yang lebih baik. Jadi itu cerita tentang Riverside Forest Football Club. Sekarang pendapat kalian gimana tentang kehadiran dari klub ini? Coba tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!